nama saya Declodia Bruginting. Saya berasal dari 11 FKS 2. Di sini saya akan membahas mengenai karya ilmiah yang saya buat, yang berjudul Hubungan Penggunaan Gadget dengan Kualitas Tidur pada Siswa SMA Swasta Masehi YBKP Brastagi. Bab 1, bagian pendahuluan. A. Latar belakang. Dalam perkembangan informasi maupun pendidikan, sosial yang semakin cepat membuat kehidupan manusia bertambah mudah. Seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang disertai dengan kemajuan teknologi yang menyebabkan tuntutan akan media semakin praktis. Dalam era globalisasi yang dimana pertumbuhan media komunikasi yang sangat pesat, baik dalam bidang telekomunikasi maupun pada era digital, sangat mudah mengakses informasi dimanapun dan kapanpun, karena hampir semua orang memiliki handphone, baik di kota maupun di desa. Gadget sendiri itu adalah perangkat elektronik yang mempunyai bermacam-macam manfaat. Gadget dapat berupa handphone, laptop, tablet, dan lain-lainnya yang digunakan sebagai media informasi dan hiburan. Remaja yang menggunakan gadget selama 5-7 jam dalam sehari menyebabkan para remaja tersebut telah mengalami kecanduan atas gadget. Pemakaian gadget yang melebihi batas berdampak negatif terhadap tingkah laku remaja dalam keluarga, seperti ketidakstabilan emosional. Menurut penelitian Son et al. Yang dilakukan kepada 1043 remaja di Inggris, terdapat remaja yang kecanduan smartphone yang mengalami kualitas tidur yang buruk dibanding mereka yang tidak kecanduan dan memiliki kualitas tidur yang baik. Tidur adalah aspek yang sangat penting dalam pertumbuhan fisik dan perkembangan intelektual remaja. Tidur adalah kebutuhan dasar manusia dan yang merupakan salah satu kebutuhan fisiolog. Jika tidur tidak terpenuhi, maka dapat menghambat pertumbuhan atau pemenuhan kebutuhan lainnya. Kualitas tidur yang buruk bisa mengakibatkan masalah kesehatan fisik dan mental, termasuk kesehatan pribadi yang buruk, peningkatan kemalasan, ketidakstabilan emosi, kurang percaya diri, impulsif berlebihan, kurang perhatian dan tekanan emosional, dan keterampilan motor yang buruk. Pada kualitas tidur, ada 7 komponen yang akan dinilai, yaitu kualitas tidur subjektif, laten, durasi tidur, efisiensi tidur, gangguan tidur, obat tidur, dan aktivitas yang mengganggu tidur. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat kita rumuskan permasalahan. Yang pertama, bagaimana hubungan penggunaan gadget dengan kualitas tidur pada remaja. Yang kedua, bagaimana hubungan penggunaan gadget pada remaja di SMA swasta Masehi GBKP Brastagi. Yang ketiga, bagaimana dampak penggunaan gadget berlebihan pada remaja SMA swasta Masehi GBKP Brastagi. C. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui penggunaan gadget dengan kualitas tidur pada remaja. Yang kedua, untuk mengetahui hubungan penggunaan gadget pada remaja di SMA swasta Masehi GBKP Brastagi. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak penggunaan gadget berlebihan pada SMA swasta Masehi GBKP Brastagi. D. Manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama bagi responden. Penelitian ini diharapkan agar siswa dan siswi mampu mengetahui bahwa penggunaan gadget yang berlebihan dapat memberikan efek yang tidak baik, khususnya pada kualitas tidur. Yang kedua, bagi sekolah SMA swasta Masehi GBKP Brastagi. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi tentang bahaya penggunaan gadget yang berlebihan, serta mengontrol para siswa dan siswi agar tidak membawa gadget ke sekolah. Yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam melakukan penelitian lebih lanjut. Bab 2, kerangka teoritis. A. Pengertian remaja. Menurut World Health Organization atau WHO, remaja merupakan masa tumbuh kembang sesudah masa kanak-kanak dan sebelum masa dewasa remaja. Adalah
Remaja adalah orang yang berusia antara 10 sampai 19 tahun. Pada masa ini, remaja kerap timbul keinginan untuk belajar dan mencoba hal baru dalam pencarian jati diri, dan rasa ingin mengetahui dan keinginan yang tinggi serta berbagai perubahan fisik. Remaja memiliki beberapa fase, yaitu fase awal berusia 11 sampai 15 tahun, remaja pertengahan berusia 15 sampai 17 tahun, remaja akhir berusia 18 sampai 20 tahun. Ciri-ciri seseorang itu remaja adalah: 1. Kesadaran mulai terbentuk saat memasuki usia dewasa. 2. Mulai membangun hubungan dengan teman sebaya. 3. Memahami perbedaan lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. 4. Memiliki kemandirian emosional. 5. Mulai belajar mengatur diri sendiri. 6. Memiliki energi positif yang besar. 7. Membutuhkan tempat untuk mengekspresikan diri. 8. Memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang segala hal. C. Aspek perkembangan. 1. Perkembangan fisik. 2. Perkembangan kognitif. 3. Perkembangan kepribadian dan sosial. Bagian D. Tugas perkembangan remaja. Yang 1. Membina hubungan baik dengan orang lain. 2. Mencapai kemandirian emosional. 3. Mengembangkan perilaku bertanggung jawab secara sosial. B. Pengertian gadget. Gadget berasal dari bahasa Inggris, yaitu yang berarti alat elektronik dengan fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia, gadget berarti gawai yang merupakan perangkat yang memiliki tujuan dan fungsi praktis tertentu yang desainnya lebih maju. Teknologi yang dikembangkan sebelumnya dari hari ke hari, gadget selalu bermunculan dengan menghadirkan teknologi terkini, sehingga membuat hidup manusia semakin praktis. Ada beberapa faktor yang memengaruhi pemakaian gadget. Yang pertama, iklan-iklan yang terpapar di TV dan media sosial. Yang kedua, gadget menampilkan fitur yang menarik. Kecanggihan dari gadget. Ketiga, keterjangkauan harga. Kelima, lingkungan. Keenam, faktor budaya. Ketujuh, faktor sosial dan pribadi. Gadget juga memiliki beberapa dampak, yaitu ada dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan, menambahkan teman. Sedangkan dampak negatifnya itu kecanduan, lupa waktu, penurunan konsentrasi belajar, kurangnya bersosialisasi, dan efek radiasi. C. Pengertian tidur. Tidur merupakan keadaan tidak sadar, yaitu seseorang dapat dibangunkan oleh beberapa rangsangan atau sensasi dan juga dapat dikatakan sebagai keadaan yang relatif tidak sadar. Bukan hanya keadaan penuh dengan ketegangan tanpa aktivitas, tapi serangkaian siklus berulang yang ditandai dengan aktivitas rendah kesadaran yang berubah perubahan psikologis dan penurunan kemampuan untuk merespon rangsangan eksternal. Fungsi tidur sebenarnya tidak jelas, namun tidur dianggap membantu menjaga keseimbangan mental dan emosional, serta mengurangi stres pada paru-paru, sistem kardiovaskuler, dan sistem endokrin. Kualitas tidur adalah keadaan tidur seseorang yang menghasilkan rasa segar dan sehat saat bangun. Kualitas tidur mengacu pada tingkat kepuasan tidur seperti tidak merasa lelah, mudah tersinggung, mengantuk, gelap di sekitar kelopak mata, mata bengkak, sakit mata, sulit berkonsentrasi, sakit kepala, sering menguap, dan lesu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas tidur, yaitu penyakit, kelelahan, stres, psikologis, obat, dan lingkungan. Juga ada beberapa gangguan yang ada pada kebutuhan tidur, yaitu insomnia, hipersomnia, mengigau, parasomnia, enuresis. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana dipilih karena bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena secara mendalam mengenai hubungan antara penggunaan gadget dengan kualitas tidur dari siswa SMA. Masehi GBKP Brastagi. B. Data penelitian. Data penelitian ini terdiri atas dua jenis, yakni data primer dan sekunder, di mana data primer berasal dari wawancara dan penyebaran angket, dan data sekunder berasal dari sumber resmi, baik buku maupun internet. C. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah: 1. Metode wawancara, di mana dilakukan untuk menggali lebih dalam informasi berdasarkan jawaban dan informan. Yang kedua, metode penyebaran angket,
Metode ini dilakukan untuk mengetahui informasi dan tanggapan dari siswa SMA swasta Masehi GBKP Brastagi. D. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA swasta Masehi GBKP Brastagi dan waktu penelitiannya dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 Mei 2025. E. Prosedur penelitian. Penelitian ini dilakukan secara penyebaran dari tahap penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan yang terdiri dari melakukan kunjungan awal ke sekolah, menyusun dan menyempurnakan pedoman wawancara, identifikasi dan memilih informan. Yang kedua, tahap pelaksanaan yang terdiri dari penyebaran angket dan melakukan wawancara. Tahap ketiga tetap atau akhir yaitu menerjemahkan rekaman wawancara menjadi teks tertulis, menganalisis data, membahas data dan menyimpulkan, menulis laporan secara lengkap. Hasil penelitian dan pembahasan. 1. Hubungan penggunaan gadget dengan kualitas tidur pada remaja. Berdasarkan hasil penelitian ini, ditemukan hubungan antara penggunaan gadget dengan kualitas tidur pada remaja. Karena penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan terganggunya kualitas tidur. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat menyebabkan kualitas tidur yang buruk pada remaja. Ketika remaja menggunakan gadget hingga larut malam, mereka akan mengalami gangguan tidur. Remaja dengan tingkat penggunaan gadget yang lebih rendah, maka kualitas tidur yang lebih baik. Namun, remaja dengan tingkat penggunaan gadget yang lebih tinggi, maka kualitas tidur yang buruk. Menggunakan gadget terutama pada malam hari yang dapat mengganggu kualitas tidur. Selain itu, melihat layar gadget dalam waktu yang lama bisa membuat orang sulit tidur karena cahaya biru mirip dengan cahaya siang hari dan membuat tetap terjaga. 2. Penggunaan gadget pada remaja SMA swasta Masehi GBKP Brastagi. Pada penggunaan gadget pada remaja SMA swasta Masehi GBKP Brastagi menunjukkan beberapa karakteristik umum. Mereka cenderung menghabiskan durasi waktu yang signifikan di depan layar gadget setiap hari, seringkali melebihi batas waktu yang direkomendasikan. Penggunaan gadget tidak hanya terbatas pada siang hari, melainkan berlanjut hingga larut malam. Juga remaja SMA swasta Masehi GBKP Brastagi cenderung melakukan multitasking seperti belajar sambil menggunakan gadget yang bisa mengurangi efektivitas belajar, dan para siswa SMA juga menggunakan gadget untuk berbagai keperluan mulai dari sekedar mengirim pesan instan dengan teman melalui WhatsApp, berinteraksi di berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, hingga bermain game daring. 3. Dampak penggunaan gadget berlebihan pada remaja SMA swasta Masehi GBKP Brastagi. A. Dampak pada kesehatan fisik, B. Dampak pada kesehatan mental dan emosional, C. Dampak pada prestasi akademik. B. Pembahasan. Penggunaan gadget pada remaja SMA sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi, gadget mempermudah akses informasi, namun di sisi lain penggunaannya lebih berlebihan dapat memicu masalah kesehatan, di mana pada kualitas tidur mereka terganggu karena paparan cahaya biru dari layar menghambat produksi hormon yang mengatur tidur. Selain itu, simulasi otak dari aktivitas daring dan terlihat ketergantungan di malam hari menyebabkan durasi tidur yang lebih pendek dan kualitas tidur yang buruk, yang pada akhirnya mengganggu konsentrasi dan kesehatan secara keseluruhan. Bab 5. Simpulan dan saran. A. Simpulan. Setelah melakukan penelitian ini tentang hubungan dan penggunaan gadget dengan kualitas tidur pada remaja SMA swasta Masehi GBKP Brastagi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gadget pada siswa SMA Masehi Brastagi menunjukkan bahwa sebagian besar menggunakan gadget yang negatif. Kualitas tidur pada SMA swasta Masehi GBKP juga menunjukkan sebagian kecil memiliki kualitas tidur yang buruk. Bagi sekolah SMA swasta Masehi GBKP disarankan untuk guru-guru menambah kegiatan ekstrakurikuler, dan juga bagi siswa SMA swasta Masehi GBKP disarankan untuk mengurangi penggunaan gadget yang berlebihan.